Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita semuanya di dalam kehidupan sehari-hari memperhatikan cara kita memperlakukan orang lain. Karena Tuhan akan menganggap itu sesuatu yang sangat personal di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengata-ngatai, bagaimana kita berbicara kepada seseorang, bagaimana kita memperlakukan orang lain adalah sesuatu yang Tuhan anggap sangat personal, direct atau langsung perlakuan terhadap dirinya. Apapun yang kau lakukan terhadap salah satu orang yang paling hina ini, kau lakukan untuk saya, kata Yesus. Apapun yang tidak kau lakukan untuk mereka, kau tidak lakukan untuk saya. Saya paling hati-hati dengan yang namanya manusia. Kalau kita harus hati-hati mengelola talenta, itu benar. Mengelola uang, waktu, itu betul. Tapi ada satu aset Tuhan yang paling berharga yang kita harus hati-hati perlakuannya. Manusia. Mari kita minta Tuhan selidiki hati kita. Apakah ada sesuatu yang kita sembunyikan? Atau suatu dosa yang kita tekuni? Sudahkah kita hidup benar sesuai dengan firman? Sudahkah Kristus duduk di tahta hati kita? Apakah Kristus ada di tengah? Atau sudah kita geser dia ke kiri atau ke kanan? Terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, hamba siap untuk menyampaikan dan memberitakan kebenaran. Ya Tuhan, beritakan firman-Mu, ubahkan kehidupan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Jangan duduk dulu, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Welcome home untuk jemaat maupun untuk jemaat baru yang barusan saja bergabung dan datang. Coba lihat kanan kirinya, bantu saya sapa sekali lagi dengan wajah ramah, bukan pura-pura, apa adanya, beritahu welcome home, Tuhan mengasihimu. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Mari kita belajar firman Tuhan yang pertama tentang hal menghakimi. Matius pasal 7. Di Alkitab kita, Alkitab Indonesia, judulnya juga hal menghakimi, jadi saya nggak mengubah judulnya. Ayat 1 sampai ayat yang kelima, boleh kita baca bersama-sama. Kalau boleh sekali lagi yuk bangkit berdiri, nggak apa-apa ya, duduk berdiri, kuatin lutut, kuatin paha. Nah, kita baca Alkitab sama-sama, kita menghormati firman Tuhan. Dalam hitungan ketiga, Matius 7 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Katakan amin. Silakan duduk. Yesus berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, ayat pertama. Inilah yang disebut dengan hikmat untuk menjalin hubungan yang langgeng selama-lamanya. Dan kalau kita mau membuat hubungan kita dengan Tuhan itu aman, kita harus perhatikan perintah seperti ini. Karena Tuhan tidak menganggap itu enteng. Bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain itu Tuhan akan anggap itu personal, perlakuan kita terhadapnya. Dan Tuhan itu gak tersinggungan, tapi khusus tuh area ini dia akan mudah tersinggung. Karena siapa kamu menghakimi sesama saudaramu, wong aku hakimnya, aku gak pensiun, aku gak mati. Kenapa kamu lengserkan aku di dalam hidupmu? Kenapa kamu mudah menghakimi? Jangan menghakimi adalah sebuah perintah, bukan sebuah saran kalau dimulai dengan kata jangan. Meskipun ia tidak termasuk 10 perintah Allah, jangan ada padamu Allah lain dan sebagainya. Tetapi ini termasuk dalam 10 perintah Allah itu. Tapi Yesus kembangkan, dia menjelaskan dalam pengajarannya hikmat-hikmat dari Bapa di sorga. Dan Bapa mengajarkan kepada kita untuk punya belas kasihan terhadap sesama. Justru kadang-kadang atas nama religi atau agama, kita itu bisa jadi orang yang paling jahanam. Kita bisa menjadi orang yang paling kejam. Justru karena nama Tuhan, banyak orang itu perang. Dan mereka membunuh, mencaci maki, menganiaya. Yesus pun mati di tangan orang Roma
tapi diserahkan oleh orang Farisi. Jangan kita menjadi Farisi rohani. Dan ini bukan hanya antar gereja, hamba Tuhan pelayanan, tapi ini juga berlaku dalam keluarga. Bagi orang tua yang suka menghakimi anaknya, jangan kau lakukan itu, apalagi yang suka mengutuki putra-putrinya. Kadang-kadang ya, setan itu tidak perlu repot-repot untuk menghancurkan kehidupan muda-mudi, cukup dia merasuki papa mamanya. Orang tua juga, anak-anak juga jangan menghakimi orang tuanya. Papa mama tahu apa. Jangan menghakimi, ini sebuah perintah yang sangat serius. Kalau kita mau jalan dengan Tuhan Yesus. Tapi ini bukanlah suatu himbauan untuk kita tidak menguji segala sesuatu. Kita perlu menguji seseorang ketika dia berkata, aku Kristen. Tapi di dalam urusan bisnis sehari-hari, dia justru memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Aku Kristen, masa kamu gak percaya? Justru Kristen sejati, kalau engkau uji, dia justru minta kita menguji dia, supaya jangan sampai dia jadi batu sandungan. Justru ketika seseorang tahu saya Kristen, beban moral saya lebih tinggi. Saya bukan jadi easy, jadi mudah. Aku Kristen, gampang lah orang ini saya manipulasi. Misalnya kalau saya jual, punya dagangan, justru karena orang tahu saya ini anak Tuhan, saya mesti hati-hati. Jangan sampai orang tersandung secara kekal gara-gara saya. Karena saya takut akan Tuhan, karena saya sayang, karena saya cinta Tuhan, saya tidak mau mempermalukan. Siapa yang kau kasih, tidak akan kau permalukan. Apalagi kalau seseorang itu tahu saya itu, kalau orang tahu saya ini seorang hamba Tuhan, wow, lebih berat bebannya. Misalnya ada orang mau misalnya saya jual mobil saya, justru karena dia tahu, oh ini miliknya siapa? Ya, mungkin mobil bekas, ya saya sudah lama, ya saya mau jual untuk beli mobil baru contohnya. Karena tahu, saya justru pastikan, Anda cek luar dalam, mesinnya lihat baik-baik. Nanti jangan-jangan kalau nanti mogok, saya nggak peringatkan dulu di depan, saya ngomong apa adanya. Justru tolong diuji. Supaya jangan sampai nanti Anda kecewa. Harusnya kecewa sama mobilnya, nanti jangan-jangan kecewa sama Tuhan. Tolong kalau perlu sekalian disetirkan dulu satu kali putaran blok itu. Pastikan ini memuaskan. Lalu nanti tentang harganya, nego gak apa-apa. Wah masa saya sungkan, masa saya itu nawar hamba Tuhan. Tawar, gak happy jangan beli. Oke kok, gak ada hard feeling. Justru kita cerewet di depan, kita harus uji seseorang. Ini bukanlah perintah yang nyetop kita untuk menguji segala perkara. Menguji keadaan, menguji seseorang, menguji klaim seseorang. Seorang berkata hamba Tuhan, Anda bisa lihat langsung dari tutur katanya. Anda juga bisa langsung melihat dari perbuatannya. Anda bisa lihat dari buah rohnya. Lalu buah-buah ministrinya, apakah membuahkan kepahitan? Atau justru membuahkan damai sejahtera dan sukacita? Anda juga bisa lihat buah kehidupannya. Lihat keluarganya, di-take care enggak keluarganya? Gimana bisa take care keluarga Tuhan? Paulus sendiri berkata, seorang penilik jemaat, seorang penatua, harus bisa tata rumah tangganya. Lihat anak-anaknya, lihat istrinya. Kalau dia seorang wanita, pelayan Tuhan ini, lihat suaminya. Suaminya mengeluh enggak? Dia pelayanan, tapi aku tiap hari makan instan mie. Godok sendiri. Ya, anak-anak terbengkelai. Kita perlu menguji. Tetapi jangan menghakimi itu adalah suatu perintah untuk tidak cepat-cepat konklusi. Apalagi yang sifatnya gegabah, murahan. Apalagi yang dipicu hanya oleh apa kata manusia. Atau sesuatu yang diviralkan. Kalau hari-hari ini ya bahasa sehari-harinya. Atau sesuatu yang kasar. Sesuatu yang tidak fair atau tidak adil. Kapan kita tahu kita melanggar perintah Tuhan ini? Sekali lagi jangan menghakimi bukanlah sebuah saran tapi sebuah perintah. Kita tahu bahwa kita melanggar perintah ini ketika kita mulai menilai seseorang
dan mengata-ngatai seseorang hanyalah jelek-jeleknya orang itu. Apakah cukup fair jikalau kita giliran yang digituin orang, apakah kita mau? Kalau seluruh hidup kita itu dinilai hanya dari hal-hal sekali-kali ketika kita sedang bergumul dan kita belum menang di area tertentu. Ya, misalnya ini bukan soal amoralitas, kalau amoralitas itu skandal. Kalau skandal nggak perlu ada 2 kali. 1 kali itu cukup untuk mengkamiri seluruh reputasi. Bisa seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan, apalagi seorang hamba Tuhan berkata, perselingkuhan ini kan terjadi hanya sekali di hidupku, masa hanya kau lihat ini, kan banyak hal bagus dalam hidup saya, kenapa nggak kau perhitungkan? Maaf Pak, ini skandal. Ini nggak bisa, bukannya nggak bisa dimaafkan. Disinilah butuh pertobatan. Tentunya sesuatu seserius ini harus ditanggulangi. Dan pasti ada konsekuensinya. Kalau seseorang membunuh, beneran membunuh ya, bukan membunuh karakter saja atau ngata-ngatain. Masa dia bisa bilang sama hakim, aku selalu berbuat amal. Sebelum kejahatan ini, aku orang baik. Setelah ini aku berjanji jadi orang baik. Tetap kriminalitas harus ditindak. Keadilan harus ditegakkan. Nyawa sudah melayang, apa gantinya? Negara pasti turun tangan. Hukum atau peradilan yang benar pasti akan melakukan sesuatu, gak mungkin dibiarkan. Saya gak ngomong soal skandal. Saya bicara soal kelemahan biasa. Ketika seseorang tiba-tiba emosi, menunjukkan wajah gak suka. Padahal selama ini kita punya image tentang dia itu orang paling sabar di dunia. Seperti Musa orang paling lemah lembut. Tapi mungkin ada 1-2 hal membuat dia frustrasi. Mungkin hari itu dia kurang tidur, kurang mandi. Kurang makan apalagi. Tiba-tiba dia meledak. Meledaknya pun gak ngawur kok. Bukan sumpah serapah tapi menunjukkan emosi. Gak pernah kita lihat yang kayak begitu. Papa saya adalah orang yang sabar sekalipun dulu bukan orang Kristen. Makanya sulit sekali untuk terima kekristenan. Justru lebih mudah orang jahat untuk terima Tuhan. Karena dia tahu dia pendosa. Yang orang yang gak pernah menipu, gak pernah merugikan orang lain. Orang yang selalu masuk akal, orang yang tidak pernah punya niat jahat. Itu lebih susah. Untuk membuat dia sadar, membuat seseorang seperti itu sadar bahwa dia seorang pendosa. Itu butuh Roh Kudus menginsyafkan hatinya. Saya melihat papa saya gak pernah marah. Orang yang paling cool, tenang. Makanya saya ini dulu ini pemarah. Saya suka berantem, berkelahi di mana-mana. Makanya itulah di balik cerita sejarah saya pindah-pindah negara. Dari kecil. Karena terjadi tawuran. Zaman sekarang anak muda nggak ada tawurannya, puji Tuhan. Sekarang lebih nge-game. Ya, jadi waktu ayah saya itu nggak pernah marah. Ayah saya itu selalu tenang. Ya. Saya masih ingat memberitahu sama saya. Karena anak ini diberitahu 10 kali juga percuma, tetap tawuran 10 kali. Jadi papa saya suatu hari memberi saran, lucu sekali. Waktu itu saya pikir papa saya ini keren ya. Bilang sama saya, Philip kalau sampai kamu digempur sama 5 orang, kamu cepat memojok. Pergi ke ujung situ, kamu pukul satu-satu. Wow! Papa saya pikir disuruh berhenti gak bisa, mendingan saya kasih saran supaya dia gak mati. Karena saya kalau dulu berkelahi, saya lawan berapapun saya masuk, saya gak peduli. Saya gak peduli. Itu dulu juga akhirnya saya pindah dari Surabaya karena perkelahian yang cukup heboh di SMP swasta. Itu ada sekitar 50 orang di sebuah kafe. Saya masuk sana pecah-pecahan botol dulu. Gak bangga saya. Pecahin botol, saya botolnya cuma 1, mereka 50. Tapi saya masuk, tapi saya ditarik sama kakak-kakak saya, temannya kakak saya. Lalu mereka berkata, maki-maki saya, kamu mikir apa? Papa saya tahu, waduh copot jantungnya. Saya pindah Singapura langsung, hari itu saya dipindah. Langsung ke Singapura. Jadi dulu ceritanya gitu ya, nggak membanggakan. Jadi saya mau cerita sama Anda ya. Papa saya itu orangnya cool sekali. Beritahu sama saya, Philip gini ya, kalau sampai kamu berkelahi next time. Gini caranya, kamu jangan bodoh langsung masuk begitu. Kamu hadapi mereka satu-satu, belakang jangan ada orang. Siapa? Saya siap berkelahi. Papa saya bilang, bukan berkelahi, jangan berkelahi kalau bisa. Papa saya bukan orang Kristen waktu itu. Tapi punya common sense, punya logika. Sekali saya lihat beliau marah. Marah. Waktu marah saya lupa karena apa, saya lupa. Tapi kalau punya anak seperti saya, gak marah itu hebat. Sabuk itu dikeluarkan sama papa saya. Hanya sekali saya puluhan tahun jadi anak beliau. Saya lihat papa saya marah sekali, marah seperti itu. Saya tidak bisa hari ini menghakimi papa saya, ayahku seorang pemarah. Gak fair kan? Boleh gak saya sekarang keliling mana-mana beritahu papa aku itu pemarah? Enggak. Sekali dalam hidupnya. Dia
marah sampai merah wajahnya. Saya lupa karena apa. Tapi itu minoritas, paham? Mayoritas dia nggak begitu. Pernahkah Anda diadili karena suatu kejadian minoritas di hidupmu? Bahasa Inggrisnya your hiccups atau hiccup itu apa? Apa itu? Ya, ada kodok di dalamnya. Demikian pula, kalau Anda tidak mau diadili karena satu minoriti dalam hidupmu, jangan kau lakukan pada orang lain. Jangan kau hakimi. Gak fair, kita hanya mikirkan yang buruk. Dan kita menghakimi orang itu berdasarkan satu kali, dua kali. Terjadi momen-momen frustrasi di hidupnya. Tetapi kalau itu menjadi patron, nah itu yang harus dipatahkan. Kalau itu menjadi sebuah kebiasaan atau kebiasaan buruk atau menjadi sebuah cycle atau menjadi suatu lingkaran setan, nah di situ harus diputuskan. Itu bubble atau gelembungnya itu harus ada yang nusuk, bukan dengan kata-kata yang melukai, tapi seperti pisau operasi. Mana ada orang kalau operasi ambil misalnya batu ginjal dan sebagainya, atau ambil kankernya, kanker payudara dan sebagainya, mana ada yang tidak disayat. Tapi pisau di tangan perampok itu membunuh, pisau di tangan dokter, seorang surgeon, seorang ahli operasi, itu menyembuhkan meskipun ada sayatan dan harus dijahit. Pastikan mulut kita bukan pembunuhan. Menghakimi itu tidak sama dengan kita menerima orang dan percaya mentah-mentah, atau tidak menguji keadaan, tetapi kalau kita memang perlu pakai pisau, pedang bermata dua, hendaklah setiap kali kita buka mulut kita demi untuk menyembuhkan. Kalau misalnya terhadap anak sendiri ada sebuah cycle atau suatu lingkaran atau kepada keluarga sendiri, kita melihat ada sebuah patron, Anda harus lukai. Siapa menyimpan rotan dari anaknya, kebodohan tidak akan pernah meninggalkan badannya. Bukan berarti dipukuli loh ya. Jangan main pukul. Orang Kupang dengar baik-baik. Jangan main tangan sama istri, sama anak. You kalau main tangan sama istri sama anak, mendingan ke gym. Cari atlet UFC, main tangan sama mereka. Tapi harus ada referee. Saya pernah melihat satu orang pukul mamanya dulu sekali, lalu bentak-bentak. Saya tidak tahu gimana caranya memberi nasihat, orang ini jahat. Jahat sama ibu yang melahirkannya. Saya ngomong apa-apa, dia selalu, tidak bisa, mama patut dipukul. Mama patut dipukul. Aduh, ngomong sama orang ini susah. Saya beritahu sama dia gini ya, saya sarankan Anda ke gym itu, masuklah ke ring, pasang sarung tinju. Jangan lawan mamamu. Dia bilang. Saya bilang, kalau perlu, saya yang masuk ke ring itu dengan Anda. Itu zaman dulu saya masih umur 20. Tapi saya sudah bertobat, tapi saran ini enggak bagus. Saya bilang, jangan mamamu deh, ayo sama saya sparring aja. Saya bilang sama dia lihat saya ini pendeta kok begini. Saya bilang, saya enggak akan tinju kamu. Saya cuma ingin memberitahu kamu satu ilustrasi. Don't bully someone not your size. Kamu enggak fair, kamu kayak gitu. Jangan main tangan. Saya peringatkan jangan main tangan sama istri dan anak-anakmu di rumah. Kalau seorang laki-laki sejati tidak akan lakukan itu. Demikian pula jangan menghakimi itu, jangan bicara di belakang orang. Kalau misalnya saudara kita Pak Pitoy ini, ada sesuatu yang membuat saya nggak demen, nggak seneng. Perbedaannya antara pisau operasi dan pisau di tangan seorang perampok, di sini bedanya. Kalau saya nggak seneng sama dia, Alkitab berkata, bicaralah 4 mata, kecuali kita sama-sama pakai kacamata, jadi kita 8 mata. Ya, jadilah gentleman, bukan dengan emosi, doa dulu supaya jangan salah berkata-kata. Saya pasti akan datang sama dia berkata, Pitoy bisa ketemu gak sebentar, saya mau ngomong sebentar. Kalau kita memang betul-betul bermaksud mulia, kalau kita sungguh-sungguh bernafas kasih, saya gak suka sama sesuatu di dalam dia, dan itu mengganggu saya, atau itu baik itu berhubungan dengan saya, berkenaan dengan saya atau tidak. Kalau saya ngomong sama seseorang itu demi menyembuhkan, itu untuk memperbaiki, untuk mengubahkan, maka caranya juga harus ditata. Saya harus berani gentleman, ngomong sama dia, 4 mata. Ngomong tentang kejelekannya, kepada orang itu langsung yang bersangkutan, bukan ke orang lain.
Itu baru gentleman. Lalu setelah itu kalau nggak mempan, Alkitab berkata, kamu ajak satu saudaramu lagi. Biasanya yang lebih rohani. Alkitab tidak mencatat lebih rohani atau tidak. Tetapi itu hikmat. Kalau kita cari orang yang memperkeruh suasana, buat apa? Nanti kita juga malah kepancing emosinya. Kita cari seorang yang lebih rohani. Kita bicara sekarang 6 mata. Saya ngomong sama Pak Pitoy, dengan satu orang lagi bersama dengan saya. Kalau nggak mempan, bawalah kasusnya ke gereja. Cari gembala. Pemimpin tertinggi. Bawa ke hadapan Tuhan. Paham ya Bapak Ibu? Tapi kalau saya nggak suka sama Pitoy, lalu saya bicarakan kejelekannya bukan ke Pitoy, saya bicarakan kejelekannya kepada Andi, Henry, ya, Jack, Benny, yang nggak ada urusannya sama Pitoy, ini disebut menghakimi. Karena ini nggak Alkitabiah. Janganlah kau bicara, lebih banyak bicara di belakang orang tentang kejelekan orang itu kepada orang lain yang tidak bersangkutan. Tapi kalau kita memang mau bicara kejelekan seseorang langsung kepada orang itu. Nggak mempan, ajak satu lebih rohani. Nggak mempan, bawa ke gembala. Itu cara yang diajarkan di perjanjian baru. Kepada pemimpin akan ada perlakuan yang berbeda. Pada seorang pemimpin, kalau kita mau menegur dia, maka kita harus menegur seorang pemimpin berdasarkan 2-3 saksi. Kata 2-3 saksi tersebut artinya 2-3 sumber yang tidak berkepentingan dan tidak berkoalisi. 2-3 saksi itu bukan 2-3 haters, 2-3 gossipers, 2-3 orang yang kepahitan. 2-3 orang itu adalah 2-3 orang yang punya kasus yang sama, yang similar atau yang mirip untuk kita bawa. Jadi bukan kita itu memanjakan feeling kita. Kalau kita melihat seorang pemimpin karena dia berkedudukan, baik pemimpin rohani, pemimpin apapun juga, pemimpin bangsa dan sebagainya, kita harus datang membawa kasus yang jelas, yang sudah adalah sebuah fakta, bukan asumsi dan bukan perasaan. Sesuatu yang objektif, 2-3 saksi. Baru kita bawa, beberkan fakta itu dengan kasih dan berkata, dear pemimpin, saya rasa Anda perlu memperhatikan area ini. Ada sesuatu yang merupakan tanda tanya besar. Anda bisa bawa. Dan ketika kita tidak melakukan itu, maka kepada pemimpin tersebut, kita menghakimi. Apalagi kalau sampai kita lemparkan bola liar. Kalau saya mau menegur seseorang yang berkedudukan, saya akan melakukan itu seperti yang Yesus ajarkan. Yaitu janganlah kita memanjakan atau entertain. Jangan menghibur perasaan itu. Tapi beberkan fakta, 2-3 orang saksi datang kepadanya dan memberitahukan bahwa ini adalah kasus yang harus ditanggulangi. Anda mesti berubah. Tapi kalau enggak, kita bawa ke orang-orang sekitar, lebih dari 2-3 orang tersebut, dia menjadi bola panas, dia menjadi pandemi. Dan kita tidak akan bisa mempertanggungjawabkan bola liar itu nanti. Sedangkan Tuhan juga akan menghakimi kita pada akhirnya. Kenapa kau gulingkan bola panas itu kemana-mana? Sehingga nanti ujungnya itu kita tidak bisa kendalikan. Karena terjadi kebakaran. Nah itu nanti akan menjadi dosa kita di hadapan Tuhan. Makanya saya sangat hati-hati dalam menegur sesama, menegur saudara seiman, dan menegur orang yang berada di dalam kepemimpinan. Bukan berarti ada seorang pun di dalam gereja, di dalam negara, di dalam hidup ini yang above the law, yang ada di atas hukum. Kita semua di bawah hukum Allah. Tetapi semua itu ada caranya. Jangan menghakimi ini bukan semudah hanya sekedar hatimu itu jangan membenci, itu iya. Tetapi perhatikan bahwa sekalipun tujuanmu benar, tidak bisa kita halalkan semua cara. Perhatikan juga metode yang kita gunakan. Alkitab mengajarkan, tadi saya sebutkan ayat-ayat untuk bisa mendukung perintah jangan menghakimi ini. Gimana aplikasinya? Kalau kepada saudara seiman, saya kembali, sekarang saya coba berikan rangkuman. Kepada saudara seiman, 4 mata, katakan 4 mata. Lalu gak mempan, 6 mata.
lupakan kacamata, nggak dihitung, oke? Nggak mempan lagi, naik ke gereja. Bawa ke pemimpinan tertinggi. Tapi kepada pemimpin harus selalu disertai dengan 2-3 orang saksi. Kalau itu sesuatu fakta yang harus dibeberkan. Dan kita bicara dengan kasih, dengan hormat, apakah dia mau dengar atau tidak, kepada seorang pemimpin kita harus beritahu. Jadi kalau tidak ada kasus, jangan kita buat-buat. Itulah ayat itu diajarkan seperti itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya personal bukan kasus, kita bisa anggap pemimpin tersebut sebagai saudara seiman yang ngomong 4 mata. Ko atau C atau Pak atau Bu. Saya rasa ini perasaan saya. Tugas Anda hanya menyampaikan. Semoga pemimpin cukup dewasa untuk bisa menerima curhatan. Daripada nanti liar, ngomong langsung ke orangnya. Saya selalu punya satu prinsip untuk menghindari sifat menghakimi. Saya selalu punya prinsip saya langsung akan datang ke orang bersangkutan. Saya akan gentleman. Apa-apa saya akan selesaikan dari pintu depan. Saya bukan tipe ninja atau yang tiba-tiba muncul dari pintu belakang. Ya, ninja rohani tidak ada di dalam kerajaan Allah. Yang ada adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Jadi cara itu harus diperhatikan. Misalnya kalau ada di sini seorang anak muda, atau mungkin Anda sudah nggak muda, Anda mau tegur papa Anda, ayah Anda. Maka Anda yang perlu Anda lakukan adalah Anda berdoa lebih dulu, lalu bicara sama sang ayah. Misalnya ayahnya seorang pemabuk, minum-minum dan setiap hari mabuk-mabuk malam hari. What you need to do adalah konfrontasi. Tapi nggak mudah. Kita minta pakai logika. Ngomong sama orang mabuk percuma. Tunggu orangnya waras. Mungkin pas siang hari. Dan jangan sendiri. Siapa tahu orang yang sudah biasa minum alkohol, emosinya tinggi. Meskipun dia tidak sedang mabuk pun, mungkin dia juga terbiasa dengan hati yang temperamental. Dengan sifat yang demikian. Hati-hati, mungkin Anda bisa ngomong pribadi. Ayah, saya minta. Ayah berhenti minum-minum. Ayah punya kami. Anda bisa ngomong secara pribadi. Tidak usah 2-3 orang saksi. Anda bisa perlakukan beliau seperti saudara seiman. Tetapi jikalau nanti akhirnya menyangkal nggak mau segalanya, mungkin bisa ajak ibu Anda. Atau saudara Anda jikalau satu rumah itu ada beberapa anaknya. Kalau orang tua Anda bukan punya anak Anda seorang atau anak tunggal, Anda bisa datang dan beritahu. Ayah, kami 3 bersaudara memohon kepada ayah untuk berhenti minum. Ya, berhenti minum. Anda perlu konfrontasi karena itu fakta yang jelas. Tiap malam minum, tiap malam mabuk, tiap malam terjadi kekerasan di dalam rumah. Anda perlu konfrontasi. Tetapi caranya diperhatikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita biasakan untuk tidak menjadi orang yang menghakimi. Orang menghakimi itu suka bergerilya. Karena dia seringkali lebih sering membicarakan kejelekan dan keburukan orang tentang orang itu. Keburukan tentang orang itu di belakang orang itu. Tapi orang-orang yang gentleman adalah anak-anak terang. Mereka akan membicarakan kejelekan orang itu kepada orang itu. Bukan untuk gegeran, tapi dalam roh kasih dan roh doa untuk memperbaiki kesalahan. Memang betul tidak selalu akan disambut. Kadang-kadang kita bertepuk sebelah tangan. Semoga kita-kita yang menjadi pemimpin atau saudara seiman, ketika kita diberikan koreksi, diberikan sebuah kritikan yang membangun, kita mesti harus gentleman juga. Kita mesti harus berbesar hati untuk bisa menerima. Ya, saya dorong Anda ya untuk benar-benar berani menyatakan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sebagai orang yang pecundang, penakut, lalu habis itu beraninya di belakang. Orang seperti ini tidak terpuji. Tidak mulia. Kerajaan Allah tidak punya tempat untuk orang-orang demikian. Perhatikan Yesus, cara Yesus menjawab. Perhatikan Yesus, cara Yesus menegur Farisi. Tapi dia tidak dalam menegur orang-orang Farisi ahli Taurat pun. Yesus tetap memperhatikan dignity atau memperhatikan harga diri orang. Yang dia tegur adalah perbuatan mereka. Meskipun Yesus waktu menegur mereka cukup keras. Dia berkata, hai kamu orang-orang munafik. Tapi dia jelaskan apa maksudnya. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita semuanya di dalam kehidupan sehari-hari. Memperhatikan cara kita memperlakukan orang lain. Karena Tuhan akan menganggap itu sesuatu yang sangat personal di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengata-ngatai. Bagaimana kita berbicara kepada seseorang. Bagaimana kita memperlakukan orang lain adalah sesuatu yang Tuhan anggap
sangat personal, direct atau langsung perlakuan terhadap dirinya. Apapun yang kau lakukan terhadap salah satu orang yang paling hina ini, kau lakukan untuk saya, kata Yesus. Apapun yang tidak kau lakukan untuk mereka, kau tidak lakukan untuk saya. Saya paling hati-hati dengan yang namanya manusia. Kalau kita harus hati-hati mengelola talenta, itu benar. Mengelola uang, waktu, itu betul. Tapi ada satu aset Tuhan yang paling berharga yang kita harus hati-hati perlakuannya. Manusia. Tuhan itu tiap hari menguji saya. How do you treat other people? How do you treat other people? Tuhan itu setiap hari menguji. Dan hari ini saya belajar semakin didewasakan dalam hubungan saya dengan sesama. Ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini powerful kalimat ini. Penghakiman yang kamu pakai akan dipakai atasmu. Makanya saya hati-hati. Karena sebagian besar pengadilan hidup saya belum terjadi. Nanti ketika saya mati. Jadi saya tuh tiap hari itu bukan dihantui. Saya tiap hari dituhani. Karena saya tahu, orang bisa berkata, I love you Lord. Tuhan berkata, tidak betul. Itu kata-kata hampa. Itu omong belaka. Tuhan itu punya satu currency atau nilai tukar yang kita nggak mengerti. Misalnya, kenapa saya bawa rupiah? Ketika saya pergi ke negara lain, saya bayar mereka nggak mau. Karena di situ rupiah nggak berlaku. Misalnya saya bawa yen, ya uang yen Jepang. Lalu di sini saya beli. Kemarin saya lihat di perjalanan ada warung tulisannya ada dimsum, ada kebab, ada burger, benar-benar mancanegara. PBB ada di sana, Persekutuan Bangsa-Bangsa. Misalnya saya turun di situ, saya di pinggir jalan lapar, pulang KKR, saya beli pakai yen, kira-kira bingung nggak ya orang NTT? Nggak berlaku, di sini berlaku rupiah. Kalau Anda mau masuk ke wilayah negara seseorang, Anda harus tukarkan uang lokal Anda ke currency atau nilai tukar yang diakui. Jangan masuk ke areanya Tuhan sebelum Anda bisa mengasihi manusia. Karena itu nilai tukarnya, itu biasa. Semua berkata, I love you God. Semua orang bisa asal bicara. Yang Tuhan terima, currency atau nilai tukarnya, yang Tuhan terima, mata uang di sorga itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gak ada itu, gak ada jual beli. Gak ada itu, tidak ada transaksi. Jadi pahami, dengan penghakiman yang kamu pakai, kamu akan dihakimi. Ukuran, nilai tukar mata uang yang kamu pakai untuk mengukur terhadap sesamamu, itu akan ditukarkan dan diukurkan kepadamu. Saya tahu bahwa pengadilan kita sebagian besar belum terjadi. Meskipun kita hari ini tidak lagi hidup di bawah hukuman, karena kita sudah tidak di bawah hukum Taurat, di bawah hukum kasih. Kita semua sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Tetapi jangan lupa, mana buktinya kalau Yesus sungguh-sungguh sudah ada di hati kita? Buktinya adalah kasih kepada sesama. Enggak ada itu. Seorang, misalnya orang tua, seorang pria, pergi ke gereja. Lalu habis itu dia bisa datang ke gereja beribadah, tapi pulang ke rumah, dia pukul anak istrinya. Tuhan akan berkata, kasihmu kepadaku nilainya kosong. Karena kamu tidak punya mata uang yang kucari. Kamu tidak bisa membeli hatiku. Bukan berarti Tuhan bisa dibeli ya, tapi mengerti maksud saya. Tuhan berkata, aku tidak menerima. Makanya itu suatu hari Tuhan pada waktu pengadilan, Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Loh Tuhan, ini loh rupiahnya, ini loh yennya. Aku tidak kenal kamu. Loh aku ini raja yang mulia, semua orang ngaku-ngaku. Semua orang ngaku dekat, semua orang SKSD, sok kenal, sok dekat sama saya. Bahkan Lucifer pun suka pakai nama saya. Tuhan, aku itu Kristen Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan, nyala ke dalam api neraka. Aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan. Kapan mereka berbuat jahat pada Tuhan? Kapan aku berbuat jahat? Aku tidak pernah ketemu Tuhan, kita hidup beda zaman. Tuhan berkata,
Ketika aku di dalam penjara, kau tidak kunjungi aku. Ketika aku lapar, kau tidak beri aku makan. Ketika aku telanjang, kau tidak beri aku pakaian. Segala sesuatu yang tidak kau lakukan pada salah satu yang paling hina ini, karena dia adalah muridku, kau tidak lakukan untuk aku. Oh, kapan aku berbuat jahat kepada Tuhan? Gak pernah ketemu Tuhan. Memang gak pernah. Tapi aku menguji kamu setiap hari dengan keluargamu. Istri, anakmu, suamimu, tetanggamu, saudara seimanmu. Itu nilai tukar yang kucari. Itu mata uang yang kuterima. Apapun yang tidak kau lakukan kepada mereka, apalagi sesuatu yang salah yang kau lakukan terhadap mereka, aku anggap itu kesalahan pribadi terhadap aku. Wow, sebagian besar pengadilan kita belum terjadi Bapak Ibu. Jadi seorang laki-laki yang bisa ibadah ke gereja, pulang mabuk-mabukan, pukul istri anaknya. You are so going to hell. Sorry ya, tak beritahu apa adanya. You are so going to hell. Karena kenapa? Tuhan berkata, imanmu palsu. Kau sama aku tidak sungguh. Aku tidak pernah pukul kamu Tuhan. Bisa kamu pukul Tuhan. Anak bisa. Aku tidak pernah berbuat jahat pada Tuhan. Mana bisa kamu berbuat jahat sama saya. Ujiannya bukan terletak pada itu. Ujiannya terletak pada sesama manusia. Sebagian besar hukuman pengadilan kita belum terjadi. Karena itu saya paling takut sama Tuhan. Karena suatu hari nanti waktu saya di akhirat, di pengadilan, Anda juga. Kita tidak akan diadili berdasar dengan berapa banyak orang yang kau sembuhkan. Pernahkah nubuatan keluar dari mulut Anda? Berapa banyak setan yang takluk? Itu toh bukan karena kau dan aku, itu karena dia takut sama nama Yesus. Bener loh, kita nggak boleh GR loh. Misalnya HP Anda ada passcode-nya. Berapa? 0867. Anda beritahu saya aja passcode-nya. Ya, password-nya. Ketik tangan saya, jari saya atau jarinya Pastor Kokchen, siapapun masuk. Bukan jarinya, jangan berkata jariku mempan sama HP orang itu. Bukan, password-nya. JESUS, Jesus, Yesus. Itu yang setan ngerti dan setan takut dan terbirit-birit. Jadi bukan karena mulut kita saja. Kita tidak akan diadili suatu hari berdasarkan berapa banyak orang yang telah kau doakan. Kita akan diadili berdasarkan kasih yang kita tunjukkan. Dan jangan menghakimi adalah pelanggaran fatal terhadap hukum kasih itu. Itu pelanggaran yang paling fatal itu menghakimi. Karena dia bukan hanya berbuat jahat kepada manusia, dia meninggikan diri sebagai Allah. Akulah hakimnya. Itu bahaya. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Saya peringatkan di sini. Tadi saya belum selesai cerita ya. Saya ngomong gitu membuat syak anak muda itu. Mamanya lihat saya terbelalak. Saya bilang, enggak lah, saya hanya mau kasih kamu shock terapi. Kamu jangan pukul wanita. Dan kamu jangan pukul ibumu sendiri. Dia yang melahirkan kamu. Saya minta kamu berhenti. Kalau enggak saya laporkan polisi. Ya, lebih baik lagi saya beritahu, saya laporkan karena ini adalah kejahatan. Karena itu ada kekerasan. Masyarakat pun tidak bisa menerima norma ini. Kamu berhenti lakukan itu, karena kalau gereja tidak bisa kandani kamu, bahasa Jawanya, kalau gereja tidak bisa memberitahu kamu, maka kami serahkan kepada yang berwenang. Karena kami bukanlah institusi yang menangkap-nangkap orang. Kami gereja adalah institusi ilahi untuk mengubahkan tabiat orang. Kalau kamu mau berubah, begini caranya. Kalau enggak, orang fasik yang akan mengurusimu. Dia lihat saya dan berkata, baik Pastor Philip, saya mau mencoba. Dan tidak dengar lagi suara, saya tanya sama ibunya, berapa tahun kemudian ketemu lagi, saya terus bimbing, saya beritahu, gimana? Sudah berani dia mukul, paling cuma emosi-emosi, muring-muring lalu keluar rumah. Baguslah Bu, panjang umur ya, jangan sampai Anda mati di tangan anakmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, cara kau memperlakukan orang yang lebih lemah. Orang tuamu ketika dia sudah tua dan senja. Anak-anak kecil yang tidak bisa membalas. Kaum yang lebih lemah istrinya. Atau mungkin juga jemaat terhadap pendetanya. Pendeta gak bisa balas biasanya. Atau terhadap saudara seiman. Bagaimana kamu perlakukan orang Kristen, bosnya orang Kristen, gak apa-apa, dia pasti maha pengertian. Justru kalau di bawah bos bengis kita bisa tunduk, tapi di bawah bos yang takut akan Tuhan, kita bisa memanipulasi, mengatakan kalau dia itu cinta Tuhan, dia pasti gak berbuat apa-apa. Cara kau memperlakukan orang yang seolah-olah lebih lemah dari dirimu, Tuhan akan menganggap itu perlakuan terhadap dia. Karena dia maha kuat, tidak mungkin Anda bisa perlakukan dengan semena-mena. Jadi gamenya itu bukan dengan Tuhan. Tuhan akan menilai cara kau memperlakukan orang-orang.
Yang dalam bahasa Inggrisnya, in your mercy, di dalam belas kasih-Mu. Cara kita berbelas, dan ayat ini berbicara dengan kuat sekali dan berkata, penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu tidak akan kau ketahui? Ini kalimat luar biasa. Kamu kenapa lihat selumbar di mata orang, balok di matamu tidak engkau ketahui? Biasanya datang yang biasanya bersamaan dengan orang, dengan sifat orang yang suka menghakimi itu adalah sebuah sifat menutupi dosa sendiri. Jadi hati-hati, orang yang suka menghakimi biasanya melakukan itu supaya orang lain tidak melihat dosanya. Selumbar dia besarkan, supaya balok yang ada pada dia nggak kelihatan. Orang yang suka menghakimi itu adalah orang yang suka magic show. Dia alihkan perhatian ke orang lain, supaya orang lain tidak memperhatikan dosanya. Karena itu saya tidak mau bodoh. Setiap kali ada suatu suara penghakiman, saya langsung akan otak-atik sumbernya. Look who's talking, siapa yang bicara. Jangan kita itu mudah kemakan beritanya. Kita harus lihat dulu orang yang mendengungkan ini, apakah dia lebih baik dari orang-orang yang dia hakimi. Roh menghakimi itu biasanya juga bekerja di tempat yang rahasia. Jadi saya itu, misalnya ada satu orang datang ke saya dan berkata, kamu tahu ya gini. Saya langsung tanya, ini apa hubungannya dengan saya? Dia lihat saya, ya nggak ada, saya mau cerita. Kalau gitu nggak apa-apa, saya sudah banyak cerita, saya nggak usah cerita sama saya. Oh nggak apa-apa, saya mau cerita aja. Ketika dia cerita misalnya, kejelekan orang, saya langsung pikir. Pikiran saya itu anehnya, nggak langsung ikut beritanya. Dia ajak saya ke seluruh ujung dunia dengan kata-kata negatifnya. Saya langsung mikir tentang orang ini. Orang ini gak sadar waktu saya liatin. Dia kira saya mendengarkan kata-katanya. Saya lagi nguji dia. Lalu orang ini siapa? Setahu saya, pengetahuan saya sekian tentang orang ini. Dia udah bener enggak? Siapapun yang dia sebut di dalam ceritanya, saya langsung compare orang ini dengan orang itu. Apa orang ini lebih baik? Kenapa aku harus mempercaya orang ini? Orang ini loh gak lebih baik dari orang yang dia kata-katai. Orang yang menghakimi biasanya menyembunyikan balok di mata sendiri. Dan jangan menghakimi motivasi orang lain. Jangan kamu menghakimi itu, do not judge their motive. Ini satu hal yang saya sangat takut, saya tidak berani. Biasanya yang saya nilai adalah buahnya perbuatannya. Saya nggak berani otak-atik bagian ini. Saya nggak berani komentar motivasi orang itu. Karena saya bukan Roh Kudus. Hati-hati ya. Jangan menghakimi bukanlah sebuah perintah yang nyetop kita sehingga kita tidak boleh menguji segala sesuatu. Ujilah, tapi jangan pernah menghakimi motivasi. Tinggalkan departemen itu untuk Tuhan. Karena hanya Roh Kuduslah yang menyelidiki hati manusia. Never judge someone's motive. Jangan pernah motivasinya. Saya nggak berani. Biasanya misalnya saya melihat orang itu caranya salah, saya akan komentari seperlunya supaya jangan sampai orang tersebut menirunya. Saya bilang caranya ini salah, caranya begini tidak tepat. Firman Tuhan berkata demikian. Tapi saya tidak akan masuk ke karakternya, saya bunuh dia dan saya akan berkata motivasi dia begini begitu. Seolah-olah saya sok tahu. Itu nanti kalau dilihat Tuhan, Tuhan akan melihat kita. Dan Tuhan pasti akan geleng-geleng kepala. Kamu tahu apa? Jangan sekali-kali pada seorang dokter. Anda ambil foto ronsen Anda cerita sama dokter itu, ini kira-kira di sini ada nodulnya atau ada, dia akan tertawa. Saya ini studi, saya untuk jadi spesialis seperti ini radiologi, saya itu harus belajar 10 tahun misalnya. Anda tidak tahu apa-apa, jangan sebagai orang awam lalu kita sok tahu, ceritakan pada dokter. Ini di dalamnya begini, ini yang ada putih-putih ini begini, ini pneumonia dan sebagainya. Jangan sekali-kali. Sama dengan orang yang menghakimi motivasi orang lain, Tuhan akan menghina orang itu. Kamu tahu apa? Jangan pernah masuk di dalam area motivasi. Oh motivasi orang itu begini. Never do that. Dan biasanya orang yang suka menghakimi adalah orang yang menyembunyikan balok di mata sendiri. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, ayat 4, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, ayat 5, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Biasanya orang yang hidupnya tidak menyembunyikan apa-apa, dia tidak selera untuk menghakimi. Karena ketika kita matanya tertuju pada Tuhan, dan bukan pada kesalahan dan kekurangan orang lain,
alias kita ini bisa kepo ya, bisa mencampuri. Lain cerita, kalau orang itu Tuhan taruh di bawah pengawasanmu, misalnya putra-putrimu, jangan kita cuek, jangan kita abaikan. Kita harus jadi teladan, lalu kemudian kita harus memastikan bahwa mereka hidup dalam kebenaran. Kalau anak-anak saya tidak menghakimi mereka, tapi saya akan menilai mereka, dan saya akan koreksi. Demikian pula anak buah, anak rohani, anak didik. Kalau Tuhan membuat mereka beranak di bawah Anda, itu tugas Anda. Tapi kalau itu di luar wewenang Anda, simpan tenaga. Karena itu toh kita tidak bisa berbuat apa-apa. Alkitab berkata, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, urus rumah tanggamu. Orang yang mengurus hatinya sendiri, mengurus rumah tangganya sendiri, orang-orang yang di bawahnya, di bawah wewenangnya, orang itu tidak akan punya selera atau tenaga ekstra untuk ngurusi yang gak perlu. Kata orang munafik di sini adalah orang yang salah prioritas hidupnya. Dia urusi yang di luar wewenangnya yang tidak perlu, tapi dia abaikan dan bengkalaikan yang ada di dalam kuasanya. 3 poin sini saya letakkan, saya bagikan kepada Anda sebagai summary dan sebagai mengingatkan kita untuk kita tidak masuk di dalam area yang sangat basah dan area yang sangat bahaya dalam hubungan kita dengan Tuhan, yaitu tentang menghakimi. Nomor 1, minta Tuhan singkapkan celah pribadi yang tidak kita sadari. Tiap hari cara saya hidup begini. Saya minta Tuhan singkapkan celah pribadi saya yang tidak saya sadari. Saya urus selumbar saya tidak urus balok. Saya urus balok saya tidak urus selumbar. Bukan berarti tidak ngurusi orang lain. Tapi kalau kita bisa urus balok kita sendiri, di dalam mata kita sendiri, nanti kita akan peka. Kita akan peka melihat selumbar. Kalau kita hidup dalam mawas diri, kita merasa diri kita lebih pendosa dari orang lain. Ini bukan minder atau rendah diri atau tertuduh ya. Paulus berkata, aku ini yang paling berdosa dari semua rasul. Mereka berdosa, tapi saya dulu di penganiaya jemaat, pembunuh Stefanus. Gitulah kira-kira bahasanya kalau saya elaborasi atau saya kembangkan. Tapi kemudian dia berkata, aku bekerja lebih giat dari rasul yang lain karena kasih karunia yang bekerja di dalam diriku. Perhatikan ya Bapak Ibu, ketika kita merasa kita ini baloknya, orang lain hanya selumbar. Nanti waktu suatu hari Tuhan pakai kita, beri kepekaan pada kita, beri beban untuk ngomong sama orang lain. Kita tidak akan punya roh penghakiman, tapi belas kasihan. Karena kita waktu datang kepada saudara kita, seperti saya datang ke Pitoy tadi, saya mau ngomongi dia, saya nggak merasa dia baloknya. Saya merasa dia hanya selumbar saja. Saya bisa empati, berbelas kasih. Pitoy misalnya, contoh ya. Kamu pasti bisa berubah. Saya doakan ya. Semoga apa yang saya katakan ini tidak membuat kamu jadi marah. Saya sampaikan ini untuk kebaikan kamu. Bahasanya beda. Karena saya sadar saya baloknya. Karena saya punya urusan dengan Tuhan, yaitu Tuhan singkapkan celah pribadiku. Nanti sampai Tuhan kasih Pitoy ini sebagai beban hati, saya datangi, saya hampiri, maka saya bicaranya pun penuh belas kasih, karena saya tahu saya siapa. Saya tahu saya baloknya. Sehingga waktu saya tegur seorang saudara, yang mungkin hidup dalam dosanya, saya nggak merasa lebih baik dari dia, meskipun saya juga tidak melakukan dosa yang sama. Saya akan bicara sama dia dari kasih, dari standpoint kasih. Tapi lain kalau saya merasa saya ini orang paling sempurna, paling baik, paling benar di dunia. Saya pasti akan jahanam. Saya akan sikat. Padahal dia hanya selumbar, saya besar-besarkan. Waktu saya ngomong tentang dia kepada orang lain, atau waktu saya diberi kesempatan, saya punya kesempatan ngomong langsung ke dia, saya pasti akan kejam. Dosanya selumbar kecil jadi besar di mulut saya. Jadi balok yang luar biasa. Kamu ya, atau kalau ngomong kamu tahu Pitoy ya. Tahu nggak yang ngomong gini-gini tuh? Sebenarnya yang punya balok di dalam matanya. Dia besarkan. Padahal, paham, ngerti maksud saya analogi ini? Minta Tuhan singkapkan celah pribadi. Sehingga kalau menegur orang, kita akan rendah hati. Dan kita tidak merasa diri kita lebih baik, lebih benar dari orang itu. Karena kita semua hanya hidup dalam di hadapan sang kebenaran.
Kalau saya datang ke Anda, saya tegur. Itu saya tahu diri. Saya hanya lakukan itu karena harus demi kebaikan seseorang. Bukan karena saya beria-ria atas kegagalan seseorang. Bukan karena saya bersuka cita atas kekurangan dan kelemahan orang itu. Bukan saya gembar-gemborkan dosa. Masalah itu di mulut saya jadi besar. Bukannya justru karena kita masalah itu harus jadi kecil dan tidak ada. Bukan menyangkalinya, bukan menutup-nutupi dosa. Tetapi di mulut kita selesai. Amin Bapak Ibu. Ngomong sama kanan kirinya, terima kasih sudah sabar dengan balok ini. Saya orangnya nggak cengeng. Orang saya dulu keras sekali. Mungkin karena saya ada darah NTT-nya. Kakek saya itu orang Atambua. Ya, tentunya orang Tionghoa tapi tinggal dari di Atambua. Nah, saya nggak pernah, tahu nggak? Saya kalau negor orang itu ya, nggak selalu tapi kerap kali saya tahan air mata. Perasaan yang mendominasi saya bukan benci. Ih orang ini, bukan begitu. Saya rasa iba. Di hati saya itu seperti ada terbagi jadi dua. Satu sisi ngomong sama orang itu, satu sisi lagi yang ngomong sama Tuhan. Have mercy on him. Belas kasihanmu atas dia. Have mercy on him. Tapi kita bisa juga datang ke orang dengan sombong. Dasar kau pendosa. Saya nggak berani. Pengadilan kita sebagian besar belum terjadi. Ingat itu, Bapak Ibu. Just remember that. Pengadilanmu belum terjadi. Sebagian besar belum terjadi. Kita lihat nomor 2. Koreksi orang lain dengan fakta. Ingat, gak ada fakta, gak ada cerita. Dengan fakta dan kasih. Bukan dengan benci. Ini adalah tips saya 3-3 ini untuk kehidupan yang bebas menghakimi. Koreksi orang lain dengan fakta dan kasih. Jangan dengan benci. Watch your attitude. Di rumah, di kantor, di gereja, dalam pelayanan, di masyarakat. Watch your attitude. 3, ingatlah bahwa belas kasihan mencerminkan hati Tuhan. Tuhan berkata gini, bukan persembahan dan korban yang kurindukan adalah belas kasihan. Bahasa Inggrisnya, what I want is mercy. Saya bersyukur kalau kita bisa lakukan ini ya, saya rasa nanti keluarga kita akan dengan sendirinya diberkati. Karena kita akan muncul papa mama yang penuh dengan bijaksana dan penuh dengan kasih. Saya tidak ajar Anda untuk mundur dari responsibility atau tanggung jawab. Orang salah kau biarkan. Jangan menghakimi kata Pastor Philip. Salah. Tetap kita harus konfrontasi. Apalagi itu kalau di dalam jurisdiksi, dalam wewenang kita. Oh, kalau dalam wewenangmu. Saya dulu pada waktu masih di dalam dunia bisnis pertama kali pulang ke Indonesia. Saya sebagai businessman dulu. Yang kemudian waktu saya full time dilanjutkan oleh keluarga saya, istri saya. Dan saya punya staff dulu ya. Malah justru sedih saya dan malu. Yang paling malas adalah yang orang Kristen. Karena paling tidak, orang berkepercayaan lain yang percaya karma contohnya. Mereka takut nanti lahir lagi jadi kucing. Kita diterima apa adanya. Kita ini kan grace ya, kasih karunia ya. Jelek-jelek gini mau gimana, dosa lah, besok mabuk-mabukan lagi, besok sadar lagi, lalu mencuri, lalu selingkuh, lalu seks bebas. Masuk surga, aku Kristen kan. Tunggu nanti ibadah berikutnya. Enggak semua masuk surga, nanti ibadah berikutnya. Yesus ngomong apa? Celakanya, kepercayaan lain juga mengajarkan mereka itu loyal. Disiplinnya tinggi, doa berkali-kali, bukan hanya sekali saat teduh, mereka seharian itu doa. Staf saya dulu yang malas itu orang Kristen. Lalu enggak cuma malas, nilep uang perusahaan. Berani-beraninya loh. Pemimpinnya ini, maksudnya saya belum pendeta, waktu itu penuh. Tapi pemimpinnya ini adalah seorang evangelis lah, seorang penginjil. Dia tahu. Saya panggil. Pertama sekali kasih surat peringatan, SP-nya. SP, lama-lama bukan SP lagi. SP-nya silakan pergi. Hari itu saya datang, saya beritahu, silakan pak barang-barang Anda rapikan. Anda bisa meninggalkan perusahaan ini. Saya akan kasih semua pesangonnya. Please go. Nangis dia. Pak Philip gitu, nangis. Perempuan nangis. Nangis ini kan saya juga ikut. Dia nangis, saya ikut loh nangis. Wah dia mungkin gak tahu. Saya gak tahu, saya kira dia tulus. Dia nangis, dia ajak ibunya.
Nanti kemudian, ya waktu ngepak-ngepak, ibunya tinggal di kota yang sama, suruh datang. Mohon-mohon sama saya, Pak Philip orang yang baik. Gini, waduh jadi gitu gak enak. Saya nangis sama dia, saya doakan. Jadilah penginjil saya. Saya doakan dia dalam nama Yesus, amin, terima kasih. Dilap matanya semua, saya kasih tisu. Saya enggak hakimi motivasinya dia, saya enggak hakimi. Saya nilai cara kerjanya. Dan ini bukan 1-2 minggu, ini sudah berbulan-bulan. Udah hampir setahun dan mengulang-ulang kesalahan dan sengaja pula. Malesnya luar biasa. Nah ngapain saya diam-diam bayar orang? Ini bukan diakonia, ini adalah dunia kerja. Saya bilang sama dia, setelah selesai dia nangis, saya kasih tisu. Terus dia tanya sama saya, Pak Philip berarti saya gak jadi ya dibaca? Oh jadi. Loh tadi itu penginjil, ini pengusaha sekarang bicara. Oh jadi. Dia gak jadi nangis, habis air matanya. Dalam hati, kenapa Pak Philip nangis? Dia tanya, kenapa Pak Philip? Karena saya juga sesama saudara seiman. Kau saudaraku, kau mau berbuat buruk apapun kau saudaraku. Aku mengasihimu. Nah, saya harap Anda bisa baik, saya tidak bisa tolong lebih dari ini. Saya bukan Tuhan. Ini pesangonnya, keluar. Saya suruh dia keluar. Belas kasihan, tapi tetap lakukan tanggung jawabmu. Saya tidak bunuh dia secara karakter. Saya tidak kata-katai dia, lalu saya buat busuk namanya. Di 21 staf yang lain, waktu itu ada 22 masih stafnya. Yang lainnya saya tidak busukkan, apalagi dia anak Tuhan. Saya harus jaga Tuhan at least paling tidak, kalau bukan jaga dia. Saya bilang sama mereka, ya karena mungkin tidak cocok tempatnya segalanya. Udah kalian semua kerja dan sebagainya, saya suruh yang bagian HRD, yang bagian ininya, human capitalnya, yang beritahu. Udah jangan dibicarakan lagi, udah cari lowongan berikutnya. Tapi saya dapat orang Kristen berikutnya yang baik. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Ingatlah bahwa belas kasihan mencerminkan hati Tuhan. Tapi belas kasihan itu tidak lemah. SP ya SP. Bapak Ibu dalam menjalankan tugasmu, jalankan dengan profesional. Tapi jaga hatimu, jangan busukkan orang. Ingatlah, jangan menghakimi, karena Tuhan yang duduk di tempat penghakiman. Jangan hakimi motivasi orang, jangan bunuh karakternya. Ingat satu hal ini sebelum saya selesai. Sebagian besar pengadilanmu belum terjadi. Watch, hati-hati. Semoga Kupang penuh dengan bijaksana, penuh belas kasihan. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri.